itu metabolisme? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang bereaksi di dalam tubuh makhluk hidup yang terjadi di dalam sel, yang dapat diubah menjadi energi. Jadi, saat kita makan, proses metabolisme akan mengolah zat gizi makanan yang diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan metabolisme ini dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Enzim merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua, enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim kompleks terdiri dari beberapa komponen protein yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, komponen non-protein yang bersifat termostabil atau tidak mudah terkena panas. Beginilah struktur haloenzim dan penyusunnya. Apoenzim, koenzim, kofaktor. Selanjutnya, struktur enzim. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi alosterik merupakan sisi selain sisi aktif yang dapat berikatan dengan aktivator enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu juga dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila molekul substrat menumpuk molekul enzim. Maka, molekul tersebut menempel pada enzim dan membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi terakhir dengan terbentuknya molekul produk. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ada dua macam. Pertama, teori kunci anak kunci lock and key. Kedua, teori kecocokan indukasi. Teori lock and key. Teori ini diungkapkan oleh Emil Fischer pada tahun 1890. Menurut teori ini, enzim digambarkan sebagai anak kunci yang bisa membuka gembok yang bisa disimbolkan sebagai substrat. Teori inducer fit. Teori ini diungkapkan oleh Daniel Koshland. Teori ini menjelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hal ini dapat menyebabkan adanya perubahan pada enzim. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama yaitu faktor suhu. Suhu optimal enzim bekerja adalah 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi dapat menimbulkan denaturasi protein, dan apabila suhu terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Faktor kedua, perubahan pH. Perubahan pH menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan dapat menghalangi terikat substrat pada enzim. Perubahan pH juga mengakibatkan terjadinya denaturasi. Faktor ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin meningkat kecepatan reaksi. Keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Kelima, aktivator dan inhibitor. Pertama, aktivator. Aktivator merupakan zat yang meningkatkan pengikatan enzim pada substrat. Contohnya pada ion klorida pada kerja ambise. Cara kerja, pada kondisi normal enzim hanya akan aktif apabila sisi aktif cocok dengan substrat.
Jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif, maka enzim tidak dapat bereaksi. Dengan adanya aktivator yang menempel pada sisi enzim, maka enzim akan aktif dan sisi aktif enzim akan berubah bentuk sesuai substratnya, hingga menghasilkan produk. Kedua adalah inhibitor atau sering disebut zat penghambat. Inhibitor dibagi menjadi dua, bahasan inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Struktur inhibitor kompetitif mirip dengan struktur substrat, sehingga inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk berkaitan pada sisi aktif. Inhibitor ini dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang berkaitan kuat pada sisi allosterik. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai proses-proses metabolisme. Proses metabolisme terbagi menjadi dua. Pertama, katabolisme, dan kedua, anabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhirnya menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan di dalam prosesnya membutuhkan energi. Dari dua proses tersebut, mari kita bahas katabolisme. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa proses ini menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup, sehingga disebut juga reaksi eksergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Salah satu contoh metabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa sih respirasi aerob dan anaerob? Mari kita bahas. Respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Dan respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Mari kita bahas satu persatu yang lebih jelas. Yang pertama kita bahas adalah respirasi aerob. Organel sel yang berfungsi pembentukan energi pada proses respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang di dalam sari makanan atau glukosa menjadi ATP atau energi. Terdapat 4 tahapan dalam respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi asam piruvat, lalu menghasilkan NADH dan ATP. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, berlangsung pada matriks mitokondria pada sel eukariotik, sedangkan prokariotik ada pada sitosol atau cairan sitoplasma. Prosesnya yaitu asam piruvat tambah koenzim A, lalu berubah menjadi asetil-CoA tambah CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus ini juga disebut sebagai asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di mitokondria pada sel eukariotik dan sitoplasma pada sel prokariotik. Hasil akhirnya siklus ini yaitu 4CO2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH
tambah 2 FADH. Yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen yang berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Pembahasan berikutnya adalah respirasi anaerob atau bisa disebut sebagai reaksi fermentasi. Respirasi anaerob merupakan proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, fermentasi asam laktat yang terjadi pada sel-sel otot bakteri Lactobacillus sp. Yang kedua adalah fermentasi alkohol yang terjadi pada khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi ini dimulai dari glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Dan hasil akhir dari fermentasi ini yaitu 2 asam laktat tambah 2 ATP tambah NADH. Oke, kita lanjut ke fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Lalu, bagaimana langkah reaksinya? Yang pertama, pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehid. Setelah itu, reaksi reduksi asetildehid oleh NADH menjadi etanol. Nah, NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Pembahasan yang terakhir yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan sumber energi dalam prosesnya. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Fotosintesis merupakan pengubatan zat-zat anorganik karbodioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroflas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroflas memiliki membran lengkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Kloroflas memiliki cairan yang disebut stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Selain itu ada tilakoid, yang merupakan struktur yang berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Proses fotosintesis melalui dua tahap, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, dan reaksi ini berlangsung di siang hari. Dan yang kedua, reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya karena sumber energinya berupa energi kimia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi terang. Ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap yaitu merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari klorofil A, klorofil B, dan karotenoida. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua. Pertama, fotosistem P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Transport elektron terbagi menjadi dua. Yang pertama, transport elektron siklik
Dan yang kedua, transport elektron non-siklik. Pertama, transport elektron siklik. Transport ini dimulai dari elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 dan pada akhirnya kembali kepada fotosistem 1. Fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor. Elektron kemudian lanjut ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Transport non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air. Elektron yang dilepaskan dari fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya menghasilkan ATP. Sekarang mari kita bahas tentang reaksi gelap. Ciri khasnya, reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya dalam reaksinya, melainkan membutuhkan energi kimia. Terdapat 3 tahapan dalam reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi, yang kedua, reduksi, dan yang ketiga, regenerasi. Yang pertama, tahap fiksasi, yaitu pengikatan 3 karbon dioksida CO2 oleh 3 ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau ribosko yang akan membentuk 6 molekul 3 fosfoliserat atau PGA. Tahap yang kedua yaitu reduksi, di mana terjadi fosforilase PGA oleh ATP menjadi DPGA, lalu direduksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P. Tahapan yang terakhir yaitu regenerasi, di mana pelepasan fosfogliserdehid menjadi glukosa dan regenerasi RUBP menjadi 1 PGA disintesis menjadi setengah glukosa. 5 PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP.